Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini seperti biasa dalam rangka aksi nyata salah satu modul 1.4 di PDP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terbaik sebagai guru kita, memberikan contoh yang terbaik yang sehingga kita ini bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala yang telah mendukung kegiatan ini. Ucapan yang sangat luar biasa sekali, bisa memberikan dukungan yang terbaik. Itu juga dengan Bapak Ibu guru yang bersedia hadir di tempat ini untuk mengikuti salah satu pembelajaran dalam guru penggerak, yaitu salah satunya adalah tentang budaya positif. Sebelum mulai mungkin akan disampaikan pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang ini kita semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam rangka memberikan dukungan kepada teman kita Pak Ahmad Azami SPD untuk melaksanakan salah satu tahapan dari pendidikan atau program guru penggerak angkatan ke-9. Kemudian sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari alam ke-8 menuju alam terang seperti sekarang ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Pada yang saya hormati calon guru penggerak angkatan ke-9 dan calon guru penggerak yang lain, Bapak Ibu guru semuanya, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, nanti saya mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai. Yang pertama mau langar, yang kedua mau ngantar nyonya ke Bank NTB, ATM-nya ke daluarsa ya. Mari kita bersama-sama belajar ya, kepada beliau. Jadi kita saling belajar ya, saling mengisi kekurangan, saling memberikan apa yang kita miliki secara maksimal, koreksi kepada teman-teman kita ya. Kemudian nanti kalau videonya sudah di-share, sudah jadi, tolong berikan subscribe, like, and saran kritik doang. Biasanya pakai YouTube enggak? YouTube ditautkan ke PNM lalu. Oh ya, pokoknya itu udah paling nggak ada komennya yang positif. Ya. Kalau kita ada 25 ya paling nggak 27 yang komen gitu. Siap. Ya bisa nanti minta tolong ke yang lain karena mungkin itu menjadi salah satu poin penilaian. Ya, ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat untuk Pak Azami. Ini baru tahap awal ya, belum pertengahan. Masa sudah pertengahan? Oke. Lokakan ini sudah 3 kali, mau masuk 3 kali. Mau ke 4 kali. Yang kemarin minggu kemarin kan yang CGP angkatan 8 kalau nggak salah. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu karena yang 3 orang itu yang mau menyusul, mudah-mudahan semuanya lulus. Nanti akan seperti ini. Nggak usah tegang, nggak usah bingung. Aduh, saya yakin semua guru sampai negeri nama sebagai rata-rata udah bisa menguasai IT.
apalagi ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu yang belum menguasai. Kenapa? Dari kelahiran ibu-ibu seharusnya sudah. Kalau bapak-bapak mungkin karena masih ada yang 1970 ke bawah mungkin masih ada. Ya. Ini. Jadi sekali lagi silakan diikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin nanti ada tanya jawab, enggak ada. Terakhir sesi Ya. 2-3 penanya. Ya mungkin ada tanya jawab, silakan nanti ditanyakan apa yang jadi kendalanya. Kemudian mungkin untuk Pak Azami juga nanti akan, kalau ada kendala yang menyangkut dengan kegiatan pelugur di sekolah, silakan nanti langsung komunikasikan dengan saya. Ya. Karena mohon maaf kalau untuk yang CDP dulu angkatan 7 itu kayaknya kepala sekolah kurang terlibat secara kalau kemarin kita dari awal sudah dilibatkan, tapi kemarin enggak. Ya. Cuma kadang-kadang kalau ada penilai pengajar praktek ke sekolah ya saya ketemu gitu. Ya. Jadi sekali lagi silakan berikan dukungan yang terbaik untuk teman kita. Kemudian Pak Azami kalau ada kesulitan, ada kendala silakan komunikasikan dengan kami. Ya. Mungkin kalau saya tidak bisa membantu, mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan masukan. Ini mungkin yang perlu Tiang sampaikan. Lagi selamat. Ini mungkin masih tahap-tahap awal, masih 1,5 bulan lagi ya. Tinggal 2 bulan lagi. Tinggal 2 bulan. Lumayan itu. 3 bulannya. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Berarti tinggal 3 bulan lagi. Masa sih itu udah 3 bulan? Perasaan baru kemarin 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya. Ini, karena waktu loka karya pertama itu kan sudah berjalan. Oke, jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi selamat untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Untuk Pak Azami selamat berlelah-lelah. Jadi ibaratnya sinetron itu nanti sengsara membawa nikmat, jangan nikmat membawa sengsara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa dampingi sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sagir, ambolnya nih. Kalau malu tak tinggal. Pak Sagir kan modelnya gitu, kalau ada saya utuh masih dia. Kalau saya pergi habis sih. Pak Sami tak tinggal dulu ya. Bapak Ibu guru tak tinggal dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk kita sama-sama belajar menguatkan kembali tentang hal-hal apa yang biasanya kita lakukan di sekolah. Sesuatu yang biasa kita lakukan di sekolah, tapi kita kuat kembali. Jadi tujuan saya bukan memberikan ceramah, bukan memberikan sebagai guru, hanya menguatkan kembali tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Kira-kira ya, tujuan saya pertama. Kemudian yang kedua tentu saja untuk memenuhi target tentang aksi nyata. Jadi hanya saya sendiri yang belum melaksanakan aksi nyata ini. Kalau rekan-rekan yang lain itu rata-rata sudah tadi malam mengupload tugasnya, videonya sudah terupload. Tapi saya menunggu momen untuk teman-teman guru bisa berkumpul, karena untuk mengumpulkan teman kan banyak kesibukan dan lain hal sebagainya. Jadi tidak enak rasanya menyita waktu, ya, sehingga cari momen yang pas lah itu kita. Baik, untuk hari ini tentang modul yang tadi tentang budaya positif.
Ini materinya sudah di-share di sana di WA group, tinggal dibuka saja. Tadi sempat ingin mencetak tapi printernya sibuk, banyak yang pakai sehingga tidak bisa. Sehingga hanya menggunakan di dalam bentuk PDF itu ya. Baik, sebelum kita mulai tentang budaya positif ini, materi yang pertama adalah ke bawah lagi. Bawah lagi sedikit. Ya, terus ke bawah lagi. Nah, stop. Nah, itu. Nah, baik. Ada 6 materi rencananya saya sudah siapkan LKPD, bisa dikerjakan secara berkelompok, nanti setelah itu bisa dipresentasikan. Jadi ada 6 materi, yang 6 materi ini bisa kita bagi menjadi 10 menit setiap materinya ya. Jadi kita targetkan hanya 1 jam saja. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Sebelum itu mungkin ada yang menjadi sukarelawan, 2 orang dulu. Pak Satria bisa ke depan atau Ibu Ami boleh? Berdua. Hah? Siapa? Ibu Ami dan Pak Satria ke depan. Ayo. Lebih ke tengah lagi biar Kesempatan itu setelah datang. Baik, sekarang kita akan coba bermain simulasi ya. Pak Satria dan Ibu Ami, tugas Ibu Ami adalah seseorang yang memiliki sesuatu hal di genggaman tangannya ya. Nah, genggaman tangannya. Sekarang tugas Ibu Ami adalah bagaimana cara Ibu Ami agar sesuatu yang di genggamannya itu tidak terbuka dengan apapun yang dilakukan oleh Pak Satria, entah dengan cara memaksa, merayu, mengancam, usahakan genggaman Ibu Ami itu tetap tertutup, jangan sampai terbuka ya, apapun caranya ya. Kemudian Pak Satria sedaya upaya bagaimana agar Ibu Ami itu bisa membuka genggaman tangannya. Kita mulai ya. Baik, silakan Pak Satria mulai melakukan dialog. Pokoknya rayu sedapat mungkin, ancam bila perlu agar Ibu Ami bisa membuka genggaman tangannya. Silakan. Mari silakan. Pak Doni, ayo Pak Doni, nah ini yang agak. Assalamualaikum pada kesempatan kali ini dengan catatan yang sabdu, bisakah kau menggunakan kepalkan tanganmu? Jika kau tak membukanya, hancur hatiku. Jika saya tidak membuka. Sebab kalau itu tidak dibuka, nasibku seperti Bahrul. Bahrul itu adalah orang yang ditinggal oleh kekasihnya karena ada sesuatu yang sangat penting di genggaman itu. Apapun yang kakak lakukan, tapi merayu saya untuk membuka tak akan bisa, karena inilah keteguhan hati saya. Kasih saya satu syarat. Apakah syarat yang perlu saya persiapkan untuk membuka genggaman yang sangat penting dan berarti bagi saya? Syarat apapun itu tidak akan memenuhi saya berbuat. Tidak bisa. Anda memaksa saya. Saya memaksa.
sekarang dari simulasi itu saya ingin bertanya dahulu ya, terutama kepada yang telah bermain peran tadi ya. Oke, baik Pak Doni, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari simulasi yang tadi? Pelajaran yang saya dapatkan adalah apapun keinginan kita tidak bisa kita sampaikan ke orang lain, dan apa yang dimiliki orang lain tidak bisa juga kita miliki. Oke, bagus. Nah, Ibu Ami bagaimana? Yuk, sama. Nah, ini jika yang saya dapatkan tadi itu, keteguhan hati ketika orang melakukan suatu kebaikan tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Sekarang hubungkan dengan siswa kita misalnya atau orang lain. Dari yang tadi ya, dari materi yang tadi di sisi positif ya. Iya. Kalau saya, Pak Doni. Pak Doni. bisa. Nah, hal yang tidak bisa kita lakukan ke siswa itu adalah kehendak kita yang kita ingin sampaikan ke siswa itu belum tentu bisa kesampaikan ke siswa. Contohnya dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang kita kasih, belum tentu mereka bisa menerapkannya. Tetapi kalau kita menerapkan secara perlahan, terkadang mereka bisa terbuka dan menerima apa yang kita sampaikan. Oke, bagus, baik sekali ya. Oke, dari simulasi itu ada satu hal yang perlu kita garisbawahi ya. Yang pertama adalah ketika kita mempersuasi seseorang agar melakukan sesuatu hal itu karena artinya bahwa kita itu bukanlah karena ajakan kita dia bisa melakukan sesuatu hal itu, karena memang dia sendiri mau untuk melakukannya. Sama dengan siswa, maka ketika siswa itu kita ajak misalnya berdisiplin, itu karena dirinya membiarkan dirinya itu untuk bisa dipengaruhi oleh gurunya. Jadi sedaya upaya kita apapun tanpa kehendak dalam dirinya, maka tidak akan bisa terlaksana apa yang kita inginkan. Ini nama dari contoh dari simulasi yang tadi. Sudah berapa menit ini? 10 menit ya? 10 menit ya cukup. Ke materi yang kedua sekarang Pak Dom. Nah, ke bawah lagi. Ini sebentar dulu ya. Nah, sebentar dulu. Nah, ini ya teori. Ini katanya jangan di teori kontrol ya, jadi jangan dipelesetkan ya. Nah, teori kendali lah, teori pilihan. Ya. Yang pertama, ilusi itulah guru mengendalikan murid. Nah, jadi bahwa guru itu ilusinya mengendalikan murid. Jadi ini artinya inilah teori-teori yang disampaikan oleh ahli-ahli luar negeri, ahli barat yang diadopsi di Indonesia. Tentu saja ini pasti sesuatu ini pasti akan bertentangan dengan kondisi sekolah kita. Pasti itu. Pasti akan bertentangan karena memang untuk menerapkannya situasinya tidak mendukung. Yang kedua adalah kritik akan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi tentang bagaimana mengendalikan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ke bawah lagi Pak Dom. Nah, ke bawah lagi. Terus. Nah, ini ya. Disiplin artinya belajar. Nah, ini kira-kira ini tentang belajar ya. Ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi. Oke, baik, sekarang ke pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, ke bawah lagi. Ada. Oke, stop. Nah, ada 3 motivasi. Yang pertama adalah motivasi ya ini untuk mendapatkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kalau siswa itu melakukan sesuatu karena tidak ingin dihukum. Itu biasanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya untuk mendapatkan nilai yang bagus dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi seorang seperti apa bila saya
melakukannya. Jadi yang pertama adalah motivasi eksternal, adanya imbalan-imbalan, adanya ancaman-ancaman. Kalau dalam agama kan artinya apa ya? Ibadah karena takut neraka misalnya, ingin mendapatkan surga, atau karena ridho Allah, kira-kira seperti itu ya. Juga kira ya. Jadi motivasi terbaik. Tidak berpanjang lebar, saya sudah menyiapkan apa ini? LKPD ya, itu ikut kelompok saja, tidak perlu lama-lama saja. Sekarang di antara teori motivasi itu kira-kira motivasi apa saja yang dibuat oleh dalam kasus-kasus seperti ini ya. Saya ikutin Ibu Ami, Ibu Ami, Ibu Harma, Ibu Ira, Ibu Kori, Ibu Ami, Pak Mahir, sama Pak itu Pak Satria. Bisa dibuka di modul 2.2 di yang di-share itu. Langsung dijawab. Ya. Hubungkan dengan 3 motivasi itu ya. Oke, yang lain boleh sambil makan-makan ya. Tentang kasus. Jawab di sini Pak Jami. Boleh langsung dijawab. Sini pilihannya ini. Ya. Atau bisa dijawab dengan pengalaman pribadi juga boleh. Setelah itu kita coba panggil beberapa untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau saya bicara terus ini habis. Setengah jam lagi, setengah jam. Sama pertanyaannya ini. Atau langsung ke depan saja menyampaikan. Baik ya. Oke. Depan saja tanpa fokus ya. Baik. Oke, sudah cukup ya.
Baik, silakan untuk kasus pertama akan disampaikan oleh Ibu. Kasus berapa Ibu dulu? Kasus pertama dulu Ibu. Kasus satu siapa yang bersedia? Ibu Nur Aida sambil bacakan ya. Seperti apa kasusnya? Boleh di depan. Boleh di depan Bu Aida. Boleh di depan. Oke, yang pertama kasusnya gini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara, tergagap, dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya satu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau saya lebih ke nggak setuju sih yang dilakukan sama Pak Seno tersebut. Kenapa? Karena kita tidak selalu untuk menyalahkan anak. Kadang kita sendiri pada saat mungkin menjelaskan atau menerangkan itu tidak menyenangkan gitu. Kita tidak bisa menyentuh hati anak. Kadang anak itu tidak menyukai pelajaran kita karena kalau mereka sudah menyukai atau nyaman dengan pelajaran kita, mereka akan memperhatikan, bahkan bertanya jika tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya awal mungkin kita bisa menegur atau memberikan beberapa motivasi mungkin biar dia lebih semangat untuk memperhatikan begitu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apa ya? Konsekuensi mungkin ya. Lebih ke konsekuensi. Kalau hukuman itu memberikan konsekuensinya, dari hukuman itu apa konsekuensinya? Mental. Konsekuensi sih. Soalnya kenapa? Dengan kita mempermalukan anak di depan teman-temannya itu saja, itu sudah membuat dia mentalnya jadi down gitu. Jadi merasa tingkat percaya dirinya itu jadi makin tidak baik gitu kayak. Secara kan yang perlu kita tingkatkan itu mental anak yang harus kita jaga gitu. Kalau apalagi anaknya yang kayak anak di pendiam atau gimana, itu pasti lebih mentalnya bakalan terganggu. Thank you. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sana ada istilahnya hukuman dan konsekuensi ya. Jadi hukuman itulah suatu tindakan yang diberikan seorang guru kepada muridnya tanpa sepengetahuan muridnya. Artinya tidak ada kejelasan antara pelanggaran yang dilakukan dengan tindakan yang diberikan untuk pelanggaran tersebut. Tidak matching. Artinya tidak matching ya, itu tentang hukuman. Dan biasanya hukuman ini adalah solusi terakhir katanya. Solusi terakhir dari setiap tindakan ketidakdisiplinan seorang siswa di hukumannya. Sedangkan konsekuensi itu adalah peraturan atau tindakan yang diberikan antara guru dengan murid itu sudah adanya kesepakatan
Jadi siswa itu sudah mengetahui bahwa kalau dia melanggar peraturan ini maka konsekuensinya adalah ini. Jadi ada, dan kesepakatan itu, konsekuensi itu sudah dibicarakan sebelumnya antara guru dengan siswa itu setuju. Sedangkan hukuman itu seperti tadi ya, menjatuhkan pulpen disuruh apa tadi kasusnya? Disuruh menjawab, jadi menjatuhkan pulpen, jadi gagap menjawab. Terus disuruh ke depan lagi kan gitu. Jadi hukuman karena siswa tersebut tidak mengetahui secara pasti tindakan tersebut. Seandainya disuruh mundur, mungkin itu menjadi konsekuensinya. Nanti antara hukuman dan konsekuensi. Baik, sekarang yang kedua, kasus yang kedua, siapa yang bersedia yang mendapatkan kasus yang kedua? Pak Doni, silakan Pak Doni. Dibaca kisahnya. Singkat ceritanya saja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kisah ceritanya adalah guru matematika kurang disukai oleh siswanya. Nah, ini bahasa sederhananya ya. Tapi dia menyukai gambar, berarti dia suka seni. Seperti saya guru seni ya. Oh iya, sih. Nah, tetapi ketika pembelajaran berlangsung, guru memberikan sebuah pertanyaan atau timbal baliklah dalam pembelajaran, tapi siswa tidak memperhatikan, istilahnya terkejut. Nah, jadi terkejut ini timbullah tindakan-tindakan yang tidak disengaja sehingga menimbulkan kegaduhan dalam pembelajaran bapak tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan tindakan guru matematika terhadap muridnya si IPA? Kalau saya sih saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA karena tindakan Pak Seno terlalu berlebihan dan tidak bijak dalam menindak siswa. Walaupun seperti katanya Pak Zami ada sebuah regulasi yang tepat untuk tindak-tindak seperti itu. Di sini menurut saya kurangnya Pak Seno di sini adalah membuat model pembelajaran yang menarik bagi siswa, harusnya itu yang jadi pertimbangan pentingnya. Nah, di sini kan kita sebagai guru harus membuat pembelajaran yang bukan disukai gurunya, tapi disukai oleh murid-muridnya. Dengan apa? Dengan menciptakan media pembelajaran, baik inovasi maupun tidak inovasi, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas, bisa dengan media gambar, tulisan atau diagram dan sebagainya. Nah, itu untuk menarik minat. Kalau kita menonton saja, inilah yang akan terjadi. Nah, seperti itu gambaran yang di pertanyaan nomor 1. Nah, dengan memberikan tindakan seperti ini, dengan mempermalukan, istilahnya bahasa kasarnya mempermalukan, hal ini membuat IPA trauma dan takut pada pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran matematika. Dia di dalam pikirannya, dulu saya pernah dididikan di matematika, jadi dia tidak akan fokus ke sana. Dia akan lebih fokus ke pembelajaran yang memang dia biasakan sama gurunya tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah tindakan Pak Seno adalah sebuah hukuman dengan cara mempermalukan. Harusnya memberikan menurunkan nilai atau sebagainya, bukan dengan cara mempermalukan dan membuat siswa menertawakan. Di sini masalah konsekuensinya adalah mental, sebenarnya mental down dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini yang paling ditakutkan. Kalau siswa mentalnya jatuh dalam sebuah pembelajaran, dia tidak akan pernah bisa fokus. Nah, apabila kita bisa membudayakan membuat media belajar yang baik, di sana siswa akan tertarik. Dari ketertarikan itu, konsekuensi yang kita terima adalah siswa berhasil dalam pembelajarannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian jawaban dari kasus yang pertama ya. Sama tadi kasusnya dengan Ibu Aida ya. Sama. Kasus kedua ini belum. Ini Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Siapa yang bersedia? Boleh tanpa ditulis, boleh langsung mendeskripsikan seperti apa yang. Semangat anak kelas 2 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2 yang saya dalami bersama Bu Xiaomi. Di sini
Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, antri depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam ruang kelas setelah jam istirahat usai. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Nah, dengan begitu anak muridnya pun berdiri lurus dengan rapi. Jadi siapa yang berdiri dengan rapi lurus diberikan stiker bintang. Pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Jadi menurut kami motivasinya adalah karena ingin mendapatkan imbalan penghargaan, pengakuan. Nah, yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Kalau menurut kami, ya di sekolah itu kebiasaan jangan di pertengahan kelas, maksudnya pertengahan pertemuan, harus diawali begitu anak mulai masuk di tahun pelajaran misalkan. Itu sudah ada kesepakatan atau komitmen dari sekolah, bukan per kelas saja, tapi ada komitmen dari sekolah untuk memberlakukan seperti apa aturan masuk kelas. Jadi kalau di pertengahan ya seperti itu, lain guru yang masuk dan tidak memahami aturan kelas itu, maka lain pula ceritanya. Jadi itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban yang bagus sekali ya. Baik, berkaca dari kedua kasus ini, apa hubungannya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ya? Baik. Teori motivasi seperti yang tadi ya, jadi ada 3 ya. Ada yang eksternal, ada yang intrinsik, ekstrinsik ya. Kalau yang ekstrinsik itu karena menginginkan sesuatu hal, misalnya ingin mendapatkan penghargaan atau ingin terhindar dari hukuman. Dan yang diinginkan adalah motivasi intrinsik, artinya menghargai diri sendiri. Itu kira-kira ya. Lalu hukuman dan penghargaan. Ternyata dalam teori ini hukuman dan penghargaan itu adalah hal yang sama. Hal yang sama ya. Kalau hukuman itu pasti itu memberikan jangka panjang efek kepada seorang anak. Sedangkan penghargaan pun demikian ya. Mengapa seorang anak itu melakukan suatu tindakan? Karena ingin mendapatkan ini. Mengapa anak itu melakukan suatu tindakan? Karena ingin terhindar dari ini. Jadi hukuman dan penghargaan ini adalah hal yang sama katanya tentang teori ini. Nah, yang jalan terakhir adalah yang dihimbaukan, yang diimbau oleh kepada pendidik adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah mencari jalan keluar antara guru dengan siswa, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, ini namanya restitusi. Dan yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka adalah tentang restitusi. Oke, itu bagian B. Kalau restitusi dalam hukum itu ganti rugi ya, ganti rugi. Nah, kesepakatan ganti rugi ya. Kira-kira yang terkait dengan yang tadi restitusi. Restitusi baik. Misalnya kasus yang kedua ya. Nah, motivasinya adalah motivasi eksternal ya, karena ingin mendapatkan penghargaan. Lalu adakah kira-kira cara yang lain agar murid-murid kelas 2 itu bersedia antri? Salah satu caranya adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini penting. Kesepakatan kelas, setelah itu nanti tingkatan yang lebih abstrak lagi itu adalah keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas misalkan tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Kesepakatan kelas, membersihkan lingkungan kelas, bagian mendapatkan jadwal komisaris. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua orang, semua agama menerima, semua masyarakat dunia pun menerima. Misalnya apa? Disiplin,
berbuat baik, saling menghormati. Itu kira-kira tentang keyakinan kelas. Jadi hal yang pertama membuat kesepakatan kelas, baru keyakinan kelas. Baik itu bagian yang kedua ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Lanjut pada yang ketiga. Contoh sama. Yang mana nih Pak ya? Ke bawah saja, bawah. Ini Keyakinan sekarang, keyakinan kelas. Nah, restitusi nanti baca. Nah, nanti. Stop, keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita sama-sama lakukan, terutama wali kelas. Wali kelas dalam hal ini bisa berdiskusi dengan siswanya tentang keyakinan kelas. Dan saya pernah melakukan itu ya, tentang kesepakatan kelas dulu ya, misalnya yang tentang kebersihan kelas. Yang mematahkan sapu, apakah perlu diberikan kunci-kunci dengan mengganti atau apa? Itu pernah dibuat seperti itu. Kemudian yang tidak memasukkan baju dalam kelas, seperti apa konsekuensinya? Itu tentang kesepakatan kelas. Oke, baik. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang bisa menjadi pegangan ketika berada di dalam kelas. Misalnya tidak mencuri pulpen teman. Kira-kira nilai apa di sana? Jujur ya. Kemudian tidak mengganggu teman misalnya. Saling menghargai atau menghormati. Kira-kira itu ya. Oke, baik. Di sini saya sudah siapkan beberapa tindakan-tindakan. Sekarang kita tinggal tentukan kira-kira nilai-nilai apa yang terdapat pada tindakan-tindakan tersebut. Ya, sebagian saja ya, yang sudah tadi ke kelompok yang baru saja. Nih Pak Haji Mahir, Pak Haji juga. Coba buka padon di bagian kebajikan universal apa keyakinan. Ke bawah coba ya. Terus. Nah, stop. Terus ke bawah semua lagi. Ke bawah lagi padon. Nah, coba ke bawah. Oh ya, stop. PDF ini kita masih boleh. Kita lihat jam dulu ya. Oke, tinggal SD itu kayak gini sudah berlatih ya kan? Tinggal 20 menit lagi ya. Kita usahakan selesai pas 1 jam ya. Udah lalu 20 menit. Tulis nilai apa-apa kira misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa di sana? Bertanggung jawab misalnya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, menghormati. Baik. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Ke bawah
Pak Dom. Bahwa itu bisa Oh, Pak Dom. masuk agama. Nah, Nilai agama. jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, sekarang ke bawah Pak Dom, kita lihat jawabannya, mungkin beda atau sama, tidak apa-apa ya. Oke, nah ini dia jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, ini komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Sedikit sebelum kita lanjut. Nah, boleh. Di sini hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran. Mungkin ini termasuk ke Kedisiplinan. Oke. Nah, komitmen. Jadi disiplin itu artinya tidak terpaku kepada aturan atau tata tertib. Jadi, Kesadaran diri. nah itulah kira-kira ya. Sadar diri sebagai siswa. Oke, berapa kan? Nah, Lama-lama sekali. nah itu kira-kira ya tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas kira-kira? Yang pertama adalah membentuk kesepakatan kelas. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan melihat nilai-nilai apa yang ada pada kurikulum sekolah kita. Itu dibicarakan, setelah itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3 nilai-nilai. Nah, itu sudah menjadi keyakinan kelas. Tapi saya sendiri belum melaksanakan, insya Allah melaksanakan. Baik, demikian tentang keyakinan kelas ya. Kita cukupkan ya. Selanjutnya Pak Dom, berikutnya. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, oke. Nah, cukup sepertinya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kasih sayang. Oke. Agar lebih memahami kebutuhan apa saja yang ingin, karena semua siswa itu ketika melakukan suatu tindakan pasti didasarkan oleh motivasi-motivasi yang lain. Hanya tentang kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh seseorang ketika melakukan suatu tindakan. Untuk lebih jelasnya, saya akan bagikan KPD lagi ya. Kalau perlu banyak bicara, nanti. Kan guru udah begitu, udah boleh terlalu banyak ngomong. Iya. Iya, sedikit ngomong tapi banyak hasil. Berarti kan ini. Ada 3 saja ya. Sekolah yang belum. Ini boleh ini, yang belum ini. Sekolah Ibu Pati, Ibu Pak Rido. Coba. Oh, saya kasih ini. Ini dulu saya kasih dulu. Nah, ini dia. Tidak boleh rusak. Sanduk, pisang, Masalah perasaan dari Ina jawab. Sekarang dulu ini selesai pas. Habis udah dasar masuk. Iya. Baik, kedua. kebebasan.
Indonesia sehingga membuatnya berubah. Misal kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, Dia senang. Rasa belajar kebebasan. Dia mungkin bebas. Kasih sayang terhadap murid. Oh, iya kan terasa. Bukan kasih sayang pasangan terhadap pasangan. Misalnya ada sebuah kasus misalnya ya, seorang anak misalnya mengambil makanan temannya, lalu ditanya oleh gurunya, kenapa kamu mengambil makanannya? Karena saya ingin melihat lucu wajahnya ketika menangis. Kira-kira motivasi apa yang diinginkan? Apakah kesenangan? Misalnya karena melihat banyaknya menangis, temannya dia merasa senang. Kemudian kalau jawabannya misalnya karena lapar ingin makan. Ini sedikit ya terkait tentang apa yang disampaikan tadi, kesenangan. Seperti yang sama-sama kita dengar dari zaman dulu, yang namanya hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik menyenangkan atau menyedihkan, itu kan tergolong di dalam sosial yang dulunya. Nah, seperti itu dia. Segala sesuatu yang berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik menyedihkan maupun menyenangkan, tergolong dalam hubungan sosial. Oke, baik. Yang sering kita dengar dulu, tidak tahu mungkin sekarang kalau memang untuk menyakiti seseorang termasuk kesenangan atau yang lain. Nah, baik, terima kasih ya. Ya, ini terkait tentang motivasi di balik seseorang itu melakukan suatu tindakan. Menurut para ahli dari luar mengatakan bahwa ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, itu ya. Yang kedua adalah ingin diakui dan cinta dan kasih sayang. Kira-kira ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ingin bersenang-senang, kesenangan. Pasti kan semua ingin senang-senang dan bersenang. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan, artinya mampu memberikan pengaruh kepada orang lain, ingin diakui. Nah, penguasaan, artinya penguasaan bukan, artinya ingin diakui bahwa dia mampu. Penguasaan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Pasti ingin bebas. Nah, mana dia? Oh, ini topi. Oh, silakan. Nah, itu kira-kira nah. Kalau seandainya misalnya kalau jawabannya tadi ketika mengambil makanan temannya, misalnya jawabannya adalah makanannya itu saja yang dibawakan oleh ibunya, yang dibekalkan oleh ibunya. Kira-kira motivasi apa? Itu saja makanannya, tidak ada yang lain. Kebebasannya, ingin mencari menu yang lain. Nah, itu kira-kira. Sekarang silakan jawab dulu di LKP dulu. Sudah, baik, siapa yang ingin dulu yang pertama? Silakan, boleh. Boleh ke depan. Iya, bebas. Tergantung dari kasih. Itu yang pilihan ganda ada pilihan ganda. Ada pilihan ganda. Silakan yang ingin. Sebentar dulu. Kayaknya ini yang kita majukan ya. Yang tengah depannya ya. Boleh dari sini saja ya. Biar tidak pusing-pusing. Ya, di sini saja. Bacakan kasusnya, kemudian berikan beberapa jawaban alternatif dari jawaban anak tersebut.
Dan dia bebas untuk Mari Pak, silakan. Ini riwayatnya. Dia diajari sama ayahnya. Bacakan kasusnya, kemudian berikan jawabannya. Oke, di sini kasusnya seorang anak bernama Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Jawabannya adalah kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Identifikasi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa kira-kira? Identifikasi kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini identifikasi kebutuhan kebebasan. Baik, terima kasih Pak Ridho. Untuk Pak Ridho. Oke, baik. Berikutnya, siapa lagi kasus Dinda? Oke, siapa? Ibu Pati, silakan Bu Kanti. Bacakan kasusnya, bacakan jawaban anaknya dan kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut. saya butuh presiden tapi silang. Tinggal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Nah, pertanyaannya di sini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak enak jadinya. Nggak seru jadinya. Nah, jawabannya di sini kesenangan, ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dan berarti jawabannya cinta dan kasih sayang. Ya, perhatian. Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, penguasaan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi kebebasan. Oke, bagus sekali. Tepuk Tangan Ibu Guru Panti. Yang berikutnya kasus siapa lagi di sana? Dimas, ini nama siswa 8 ya, wah saya nih. Silakan Ibu Martina. Ya, di sini kasusnya tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, menyetir mobil itu seru, itu penguasaan. Ya, menyetir mobil itu seru. Ya, karena dia mampu. Terus yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu kebebasan menurut kami. Terus yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Itu kesenangan.
Yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menurut kami itu kebebasan. Ya, terima kasih Ibu Martina atas jawabannya ya. Memang ada beberapa jawaban yang kira-kira mirip sekali ya, antara kesenangan, kebebasan dan kasih sayang. Itu mirip ya. Kalau bertahan hidup jelas ya. Baik, sekarang kasus yang terakhir ini bukan pilihan ganda tapi IC yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Omi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kasus yang namanya Ihsan. Ihsan ini siswa kelas 10A SMA karakter mulia ya. Dia ini anak yang pendiam dan pemalu ya. Setiap jam istirahat itu dia gunakan hanya untuk membaca buku di perpustakaan. Ya, kemudian di suatu hari ada acara technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba di sana ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan sebagai wakil sekolah untuk mengikuti debat itu sakit. Ya, kemudian berdasarkan hasil rapat guru yang menggantikan adalah si Adit ini yang pemalu ini ya. Kemudian di sini setelah berlatih ya, setelah Ihsan itu dilatih, kemudian dia menjadi peserta debat. Kemudian di sana dia mewakili sekolah untuk mengikuti acara debat tersebut, sehingga Ihsan itu berubah menjadi anak yang lebih percaya diri ya. Kemudian dia tidak pemalu lagi dan sering dia menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang dengan temannya, tidak menjadi seorang yang pemalu lagi. Nah, kira-kira di sini apa kebutuhan dasar yang mana yang bisa terpenuhi oleh Ihsan sehingga membuatnya berubah? Nah, di sini menurut saya ini kebutuhan dasar yang terpenuhi yaitu penguasaan. Ketika kita merasa menguasai lingkungan tersebut, maka rasa percaya diri kita itu akan tumbuh. Ketika percaya diri kita akan tumbuh, kemudian segala kekuatan, artinya hal-hal yang positif dalam diri kita itu ikut juga keluar. Itu yang menurut saya, sehingga penguasaan dalam sebuah lingkungan itu sangat penting. Begitupun juga kita mungkin ya, walaupun kita sebagai guru, kalau kita dalam sebuah lingkungan yang asing lah, baru ya, mungkin penguasaan kita terhadap sesuatu itu akan lebih sedikit daripada kalau kita sudah menguasai, atau kita guru senior mungkin akan apa yang kita miliki lebih banyak keluar, itu hal-hal yang baik. Oke, itu aja semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi ada seorang anak yang dulunya pendiam, tiba-tiba berubah menjadi anak yang riang karena satu kasus bahwa dia mewakili sekolah itu. Nah, kira-kira itu kasusnya ya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Nah, ini berbagai macam jawaban karena pertanyaannya terbuka, tidak hanya membutuhkan satu jawaban. Bisa saja karena ingin membutuhkan perhatian dan kasih sayang, kan? Jadi ketika dia bisa terkenal di sekolahnya, maka banyak teman-temannya yang mulai bergaul dengan dia. Bisa saja seperti itu kan? Nah, jadi banyak jawaban yang bisa diberikan. Oke, itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi semua tindakan yang dilakukan oleh siswa itu pasti memiliki ingin memenuhi kebutuhan dasarnya seperti apa. Nah, tugas kita sebagai seorang guru mencari tahu apa keinginan, kebutuhan anak tersebut sehingga kita bisa memberikan solusi apa yang terbaik bagi siswa tersebut. Oke, baik. Yang Pak Don. Nah, tinggal berkomunikasi Pak Don. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi kita selesaikan. Yang ingin bertanya boleh nanti 2 penanya.
Ke atas sedikit, ke atas. Ke atas sedikit. Ke atas. Ke atas lagi, ke atas badan, ke atas. Terus ke atas lagi, terus ke atas lagi, terus. Stop. Oke, ini 5 posisi kendali seorang guru kepada siswanya. Ya. Ada 5 kendali ya. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Artinya bagaimana seorang guru ini menghukum siswanya karena kurang disiplin. Misalnya dengan cara apa tadi, misalnya menyuruh lari misalnya karena terlambat, penghukum ya. Yang kedua adalah posisinya adalah sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah. Artinya secara halus tapi seakan-akan membuat siswa tersebut merasa bersalah atas tindakannya. Ini tipe-tipe mengendalikan siswa ya. Yang ketiga adalah seorang teman. Bagaimana kita bergaul dengan seorang siswa itu ketika melakukan kesalahan, kira-kira kita ini memberikan arahan itu seperti bahkan temannya. Yang berikutnya adalah seorang pemantau. Pemantau ini artinya memberikan suatu hukuman, konsekuensi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Pemantau. Dan yang paling diinginkan ya, yang diinginkan adalah seorang manajer. Manajer itu artinya memberikan suatu solusi masalah kepada siswa dengan melibatkan siswa itu sendiri, sehingga dia mengetahui kebutuhan apa yang ingin dicapai. Oke, itu tentang 5 posisi dalam mengendalikan siswa. Oke. Baik, ada satu lembar saja ya, tidak perlu baca banyak karena waktu tinggal sedikit. Siapa yang bersedia? Satu saja. Ada soal, tinggal menentukan posisinya seperti siapa di sini. Pak Jumahir, oke. Ini Pak Jumahir, ayo. Berapa menit Pak Dom? 1 jam. Ayo, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Azami tadi, kita diharapkan untuk memberikan suatu solusi atau penilaian terhadap beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian di sini ada pilihannya: A. Teman, B. Penghukum, C. Pembuat orang merasa bersalah, D. Pemantau. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira mungkin C yang menurut yang pribadi, karena pilihan terhadap teman. Tidak akan mungkin selamanya kita akan kecewa terhadap teman. Ada waktunya kita akan senang. Kemudian penghukum, tidak selamanya kita memberikan hukuman itu salah. Bahkan apa yang sedikit yang mengulas kembali dari jawaban yang pertama Ipan tadi, karena sekali waktu terkadang pada diri saya memukul sekedip kalau memang sudah terlalu, karena kita sudah memberikan istilahnya arahan, masukan, saran bagaimana seorang pendidik ketika kita mau menginginkan ilmu yang barokah. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu gurunya marah, bukan berarti dia istilahnya sakit atau semacam apalah begitu, tidak senang atau semacamnya, bukan seperti itu. Akan tetapi semata-mata Bapak Ibu gurunya ingin melihat kalian itu menjadi orang yang sukses dan mendapatkan ilmu yang barokah. Makanya jawaban yang tadi pertama Ipan itu memang ada beberapa teknik Bapak Ibu guru, itu bisa-bisa saja. Lanjut yang kedua pertanyaannya,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Untuk soalnya apa? Jawabannya teman. Yang B, pengukuhan. C, membuat orang merasa bersalah. D, pemantau. Jawabannya ini semua sama ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, pemantau. Tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. A, teman. B, penghukum. C, pembuat orang merasa bersalah. D, pemantau. Membuat orang merasa bersalah. Baik, lanjut. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu guru. A, teman. B, penghukum. C, membuat orang merasa bersalah. D, pemantau. Jawabannya kira-kira, ayo lakukan demi ibu guru. Teman ini. Ayo. Ya, Pak. Kemudian selanjutnya yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? A, teman. B, penghukum. C, membuat orang merasa bersalah. D, pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Tidak ada pertanyaannya di sini. Lanjutkan. Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? A, teman. B, pengukuhan. C, membuat orang merasa bersalah. Apa? Tapi di sini tidak ada mengatakan manajer. Ah, manajer. Oke, manajer. Baik, selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. A, teman. B, pengukuhan. C, membuat orang merasa bersalah. D, pemantau. Jawabannya kamu selalu yang paling terakhir. Oh ya, penghukum. Ini adalah jawaban yang terakhir untuk pertanyaan dari 6 pertanyaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Jumahir. Terakhir yang keenam segitiga restitusi, tapi tidak perlu LKPD ya, langsung penjelasannya saja. Oke. Pak Don, minta tolong sebentar. Singkat-singkat saja. Segitiga restitusi. Nah, ke bawah lagi. Nah, stop. Oke. Ini segitiga restitusi ini ada hubungannya tentang BK, terutama BK. Nah, di sana ada 3 cara mengatasi siswa ketika bermasalah ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Misalnya ada seorang siswa yang bersalah melakukan pelanggaran, maka distabilkan dulu psikisnya, psikologinya distabilkan bahwa sesuatu itu terjadi karena setiap orang pasti melakukan itu. Nah, ini. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan, artinya bahwa tindakan yang dilakukan sebenarnya itu salah. Nah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Itu kira-kira ya. Itulah 6 materi terkait dengan budaya positif yang ada untuk pada hari ini, bahwa budaya positif itu penting bagi sekolah karena semua keputusan kebijakan dalam sekolah itu semuanya harus bermuara kepada kepentingan murid. Apa saja keputusan kita, muaranya pasti ke kepentingan kebutuhan murid. Oke. Baik, kira-kira ada yang ingin bertanya atau kita tutup saja? Tutup ya? Tutup. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sampai dengan berapa menit Pak Don? 1 jam 18 menit pas waktu yang ditentukan oleh modul PGP itu 1 jam lebih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.